Sidang Pengadilan Negeri 12 IPS 2 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan terdakwa saudara-saudari Roland dan Dea pada hari ini, Senin, tanggal 1 November 2023, sidang perkara pidana nomor Reg perkara 60 Strip akan dilaksanakan pada hari ini. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri 12 IPS 2 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 88 PIB 2023 PN 12 IPS 2 atas nama terdakwa Roland dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap, Yang Mulia. Apakah penasihat hukum siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Kepada terdakwa Roland dipersilakan untuk memasuki ruangan sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membuat surat kuasa khusus dari terdakwa dan bantuan untuk saudara jika ada hal yang dibutuhkan? Ya, majelis hakim yang terhormat, kami membawanya. Baiklah, pada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwanya? Sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Sudah siap majelis hakim yang terhormat? Baiklah, silakan membacakan saudara jaksa penuntut umum. Surat dakwaan Kejaksaan Negeri Sukabumi untuk keadilan surat dakwaan dengan nomor register perkara 33 plat 2023 PN Pengadilan Negeri Sukabumi. Identitas terdakwa: nama Roland Destian, tempat tanggal lahir Sukabumi 10 Agustus 2004, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, status mahasiswa. Penanganan terdakwa: 1. Ditahan oleh penyidik kepolisian Resort Sukabumi pada tanggal 20 sampai dengan 28 Oktober. 2. Ditahan penuntut umum kejaksaan 28 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sukabumi. Dakwaan bahwa ia terdakwa Roland Destian pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB
bertepatan di Jalan Belanti, Sukabumi, atau setidaknya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, tanpa hak dan melawan hukum, dengan sengaja melakukan kekerasan di rumah tangga yang mengakibatkan serangan fisik dan mental terhadap korban, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. 1. Bahwa pada malam hari pukul 22.00 WIB, terdakwa menaiki angkutan umum, lalu ia merasa bosan sehingga ia menonton sebuah video tak senonoh yang tersimpan di handphonenya, yang mana pada saat itu bertepatan terhadap korban menaiki angkutan tersebut. 2. Akibat menonton video tak senonoh tersebut, terdakwa terpancing nafsu birahinya dan berfantasi melihat korban. 3. Lalu terjadwal berencana mengikuti korban dan turun dari angkot umum. Ketika sampai di Jalan Belanti, situasi cukup aman. Terdakwa mengambil balok untuk memukilinya hingga pingsan dan membawanya ke rumah kosong, lalu menelanjangi korban, lalu memperkosa korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa meninggalkan korban dan membuang balok ke semak-semak untuk menghilangkan jejak. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana pada pasal 285 dan 286 KUHP dengan pidana selama 9 tahun atau 12 tahun. Sukabumi, 30 Oktober 2023. Jaksa penuntut hukum Siska Ayunani, SHMH. Apakah saudara penasihat umum akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Nota keberatan untuk atas nama terdakwa Roland Destian dianggap telah dibacakan. Permohonan bahwa berdasarkan uraian telah disampaikan dalam eksepsi atau keberatan ini, kami sebagai penasihat hukum terdakwa dimohonkan kepada Majelis Hukum Negeri Padang Negeri Sukabumi memeriksa dan memutuskan perkara untuk memberikan keputusan. 1. Menerima keberatan dari penasihat hukum terdakwa seluruh. 2. Menyatakan surat terdakwa kejaksaan penuntut umum kabur oleh pelanggaran ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP Jito, buku pedoman pembuatan surat terdakwa terbitan Jaksa Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 14 sampai 16. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut hukum 33 dari PDDP 2023 PS4 Sukabumi sebagai dakwaan yang bakal dihukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 4. Memerintahkan kepada penuntut umum agar mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukuman. 5. Menyebabkan biaya perkara kepada negeri atau apabila masih hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Sukabumi, 30 Oktober 2023. Penasehat hukum Della Delistia. Jaksa penuntut umum, apakah Anda mengerti yang telah dibacakan penasihat hukum? Mengerti yang mulia. Agenda sidang selanjutnya, pembacaan pendapatan nota keberatan. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Baik yang mulia, pendapatan nota keberatan bahwa dalam persidangan dakwaan menyatakan memahami dan mengerti seluruh mengenai surat bahwa dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum berdasarkan uraian tersebut dalam perkara atas hukum dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi menetapkan sebagai berikut: menolak ekspresi penasihat hukum terdakwa Roland Destian atas nama terdakwa dilanjutkan menetapkan biaya dalam perkara ini dalam keputusan hakim. Demikian pendapat jaksa penuntut umum terhadap ekspresi penasihat hukum terdakwa. Sukabumi, 30 Oktober 2023. Jaksa penuntut umum Siska Ayunani, SHMH. Sidang lanjutan pembacaan putusan. Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum harap kehadirannya. Putusan selah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri
12 IPS 2 memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. 1. Dalam surat dakwaan yang telah dibacakan. 2. Menimbang bahwa untuk menghindari prematur hukum yang cenderung menimbulkan salah penafsiran, maka dilakukan mekanisme pembuktian yang nantinya akan disimpulkan oleh majelis hukum. Pemeriksaan alat bukti. Kepada jaksa penuntut umum, bukti apa yang akan diajukan? Kami akan mengajukan 1 alat bukti dan 2 saksi. Silakan maju ke depan. Baik, Yang Mulia. Dipersilakan kepada penasihat hukum serta terdakwa untuk memeriksa alat bukti. Silakan terdakwa duduk di samping penasihat hukum. Kepada saksi Muhyi dan Said, silakan memasuki ruangan sidang. Apakah kalian berdua sebagai saksi hari ini dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Apakah kalian siap mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Benar, Anda bersama saya dan Muhyi, usia 20 tahun dan bekerja sebagai wira swasta. Iya benar Yang Mulia. Baik, pada saudara saya dan Muhyi, silakan berdiri satu langkah. Ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah. Saya bersumpah Di atas Al-Quran. di atas Al-Quran Akan bersaksi. Dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan menolong. Semoga Tuhan menolong. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ya, Yang Mulia. Bagaimana saudara Muhyi mengetahui keberadaan dari korban? Saat itu saya sedang berjalan dengan teman saya Saeb menuju minimarket. Ketika saya melihat seorang wanita memakai baju kaos berwarna biru sedang berlari tergesa-gesa sedang membawa balok. Apakah penasihat hukum memiliki pertanyaan kepada saksi? Bagaimana Anda bisa yakin bahwa klien saya yang memperkosa korban? Karena tidak ada orang lain selain dia. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah jawaban saksi sudah jelas? Saya rasa sudah jelas majelis hukum. Para saudara terdakwa, apakah benar semua keterangan yang diberikan oleh saksi tadi? Ya Yang Mulia. Apakah saudara menyesal dan tidak akan mengulangi lagi? Ya Yang Mulia. Saya tidak akan mengulangi lagi. Selanjutnya, pembacaan putusan oleh majelis hakim diumumkan oleh hakim kedua. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan akhir. Nyatakan saudara secara sah meyakinkan bersalah dengan dakwaan menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara sesuai dengan pasal 285 KUHP atas kasus pelecehan. Apakah saudara terdakwa sudah mengerti dengan putusan ini? Ya Yang Mulia. Bagaimana dengan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum? Mengerti, Pak Hakim? Mengerti Pak Hakim. Sidang kasus hari ini, Sabtu, 1 November 2023, berakhir dengan hasil terdakwa Roland dijatuhkan hukuman 9 tahun penjara. Majelis hakim meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri.